Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruntuk dan terutama bagi Ibu Dr. Haryati selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para tabi-tabiatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, saya Renina Maulida dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menyampaikan topik mengenai keefektifan sistem pembelajaran daring. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh KPAI kepada para pelajar, ternyata hasilnya 76,7% pelajar mengaku tidak senang dengan metode daring ini, dan hanya 23,3% menyatakan senang. Alasan senangnya, diantaranya tidak perlu pakai seragam, bisa fokus lagi dalam belajar, bisa membantu orang tuanya di rumah, dan bisa lebih santai lagi dalam belajar. Sedangkan alasan tidak senangnya, sebagian besar mengeluhkan terkait kuota dan signal. Sedangkan tugas sangat banyak dengan waktu yang sangat terbatas. Hal ini menjadi perhatian jika tadi menyinggung soal kuota dan sarana belajar lainnya. Karena kemampuan setiap pelajar pada ekonomi dan teknologi berbeda-beda. Nah, sekarang saya mau tanya kepada teman-teman, apakah teman-teman merasakan hal yang sama? Dan pasti teman-teman juga tahu mengapa sekarang ini pembelajaran dirubah sistemnya. Ya, karena adanya pandemi virus corona ini, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan kepada para pelajar untuk tetap belajar di rumah saja. Lalu, apakah efektif pembelajaran daring ini? Sejak kasus virus COVID-19 ini mulai meningkat di Indonesia, pemerintah Indonesia mulai cepat dan tanggap untuk mengajarkan kepada warganya menerapkan social distancing untuk meminimalisir penyebaran virus yang semakin luas. Ini menjadi guncangan di berbagai bidang kehidupan, salah satunya di bidang pendidikan. Sekolah dan universitas sekarang tidak lagi berkegiatan seperti biasanya, dikarenakan pemerintah Indonesia memperlakukan sistem di rumah saja. Maka kegiatan belajar mengajar, baik formal maupun informal, dilakukan di rumah saja. Kegiatan belajar di rumah saja ini menggunakan metode daring, yaitu dengan memanfaatkan teknologi jaringan dan teknologi informasi. Apakah teman-teman tahu apa salah satu keuntungan diterapkannya metode daring ini? Ya, keuntungan diterapkannya metode daring ini adalah mendorong pelajar yang jarang bertanya di kelas menjadi lebih berpartisipasi lagi dalam diskusi. Hal ini didasarkan karena berbedanya karakter dari setiap pelajar. Tidak semua pelajar merasa nyaman ketika menyampaikan pendapatnya di kelas. Kegiatan pembelajaran menggunakan metode daring ini menjadi solusi yang tepat agar kegiatan belajar mengajar terus berjalan seperti biasanya, walaupun tidak tatap muka dan semua serba daring. Misalnya, absen melalui grup WhatsApp yang dibuat oleh pengajar, pemberian materi dan tugas melalui media sosial, serta ketika para pengajar menginstruksikan kepada pelajarnya untuk mendownload aplikasi untuk berdiskusi. Misalnya, Google Classroom untuk berdiskusi dan Zoom untuk telekonferensi. Di sisi lain memang banyak yang mengatakan bahwa sistem daring ini cukup baik, tetapi masih ada yang merasa kesulitan saat metode ini dilaksanakan. Hal ini didasarkan karena belum siapnya infrastruktur dan hal lainnya untuk mendukung metode ini. Dalam artian, banyak kendala yang dirasakan oleh pengajar maupun pelajar. Untuk persentasenya, sebanyak 44,9%
kendala utama dirasakan adalah kendala signal. Signal yang tidak baik akan sulit untuk menyampaikan materi dan tugas secara maksimal bagi pengajar. Sedangkan bagi pelajar akan sulit untuk menerima dari materi dan tugas yang disampaikan oleh pengajar. Dan sebanyak 14,4% yang menjadi kendala utama adalah kendala habisnya kuota dan keterbatasan uang yang mereka miliki untuk terus-menerus mengisi ulang kuota internetnya. Selain itu juga yang menjadi kendala adalah kemampuan ekonomi setiap pelajar serta teknologi itu berbeda-beda. Ada yang metode sistem daring ini tidak sedikit pula pelajar yang menerima. Terlebih alasan yang tadi kemukakan di awal pada survei, alasan lain mereka menerima metode ini adalah karena metode ini hemat waktu dan tempat, hemat tenaga juga, bisa menggunakan lagi teknologi yang ada, waktu lebih banyak bersama keluarga, serta bisa dilakukan secara jarak jauh tanpa satu tempat. Itu alasan lain mereka menerima. Sekarang kita berbicara tentang dampak. Teman-teman tahu tidak bahwa walaupun banyak kendala yang dirasakan, tetapi model ini mempunyai dampak tersendiri. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Apa dampak positifnya? Yang pertama adalah bisa mengakses materi dimanapun dan kapanpun. Hal ini didorong oleh berkembang pesatnya teknologi yang menghasilkan produk smartphone. Dengan adanya smartphone ini, pelajar dan pengajar bisa mengakses materi dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, tidak menunda lagi tugas karena adanya deadline. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran daring ini bisa dilakukan sambil berkegiatan santai seperti mendengarkan musik, makan, tiduran, dan lain sebagainya. Yang kelima, tidak gaptek terhadap teknologi. Lalu, apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya yang pertama adalah sistem daring ini tidak sama efektifnya dengan sistem yang ada pada kelas tatap muka. Yang kedua, tugas yang menumpuk. Sistem daring ini tidak memastikan pelajar hadir seperti di kelas tatap muka. Oleh karena itu, para pengajar memberikan tugas kepada pelajarnya agar menjadi bukti bahwa pelajar tersebut hadir di kelas daring. Yang ketiga, kurangnya pemahaman materi yang disampaikan oleh pengajar. Oleh karena itu, banyak para pelajar yang tidak memanfaatkan waktu pembelajaran dikarenakan kurangnya pemahaman materi. Yang keempat, kurangnya interaksi antara teman maupun pelajar dengan pengajar. Jadi bisa disimpulkan dari pembahasan di atas bahwa dari fasilitasnya yang kurang memadai dan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pelajar maupun pengajar, sistem ini menjadikan tidak efektif. Tetapi meskipun banyak keluhan yang dirasakan, ada juga sisi positifnya. Ada dampak positif dan ada juga keuntungannya. Akan tetapi seharusnya kegiatan daring ini tetap pada lingkungannya, seperti adanya tanya jawab, diskusi, pemberian kuis yang bisa dilakukan melalui WhatsApp, dan memantau kehadiran pelajar setiap melakukan kelas daring. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Rini Nur Maulida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.